Selamat hari Minggu anak-anak semua. Kakak dan Bunda senang sekali hari ini dapat bertemu kembali dengan adik-adik semua walaupun melalui video streaming. Kakak dan Bunda berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita walaupun adik-adik semua berada di rumah. Nah adik-adik, dalam rangka HUT Pelkat PKP yang ke-56 tahun, ibadah hari ini akan dilayani juga oleh ibu-ibu atau bunda-bunda dari Pelkat PKP. Wah, senang sekali ya rasanya. Hari ini, kakak dan bunda mengajak adik-adik semua untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgos ibadah kita pada hari ini ada Kak Putri dan Bunda Nining dan Kak Dandi yang selalu setia menemani kita semua. Anak-anak terkasih, sebelum kita mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak, mari kita bersaat teduh. Bersaat teduh dimulai. Bersaat teduh selesai. Mari semua kita bangkit berdiri, kita bersuka cita, kita akan masuk beribadah menghadap Tuhan. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 151, Aku Bersuka Cita. Kita pakai gerakannya ya. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada kami semua sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, karena atas perkenanan Tuhan, kami masih bisa mengajak adik-adik kami untuk beribadah hari Minggu pelayanan anak melalui video streaming. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum masuk ke pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitabnya, buku catatan, dan alat-alat tulisnya ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Filipi 1 ayat 1-8 dengan tema Aku mendatangkan kebaikan hidup bagi sesama. Pembacaan Alkitab hari ini akan dibacakan oleh adik Delvi dari Ranting Irena. Kita menyambut firman Tuhan dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Pakai gerakan ya. Terkasih, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Doa saat ini akan dibawakan dari Pelkat PKP oleh Bunda Susi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah menyertai kami dan mengizinkan kami untuk beribadah pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, anak-anak-Mu, dan membuat anak-anak dapat berkonsentrasi dan dapat mengerti serta memahami firman-Mu dengan baik. Kiranya Tuhan mampukan kakak layan dan atau bunda layan yang akan menyampaikan firman agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Bunda harap kalian semua sehat-sehat saja. Untuk firman Tuhan pada hari ini
akan dibacakan oleh teman kita dari Ranting Irene, yaitu Adik Delvi. Firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi 1 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Bacaan Alkitab hari ini dari Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Dari Paulus dan Timotius. Hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pemilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera kasih Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dan dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah patutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang memberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ya, adik-adik, firman Tuhan hari ini, tema ibadah kita hari ini adalah aku mendatangkan kebaikan bagi sesama. Aku mendatangkan kebaikan bagi sesama. Sesama kita di sini siapa sih yang dimaksud, adik-adik? Ya, sesama di sini yang dimaksud adalah anak-anak semua, adik-adik semua, bunda, kakak layan, keluarga kita, mama papa, tetangga kita, teman-teman kita, semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi tema ibadah kita adalah aku mendatangkan kebaikan bagi sesama, bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, sebelum Bunda mulai bercerita, Bunda mau menceritakan dulu tentang Rasul Paulus. Siapa sih Rasul Paulus? Rasul Paulus ini dulunya adalah orang yang sangat jahat. Dia membunuh banyak orang Kristen yang pada jemaat mula-mula saat itu. Jadi Rasul Paulus ini misinya adalah menghabisi orang Kristen, membunuh orang Kristen, berbuat jahat, melakukan penindasan-penindasan agar nama Yesus tidak disebut-sebut lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian Tuhan Yesus membuat Rasul Paulus ini bertobat. Tuhan Yesus hadir, bahkan kemudian membuat Rasul Paulus menjadi buta, lalu menyembuhkan Rasul Paulus, dan akhirnya Rasul Paulus bertobat. Oh ya, dulu Rasul Paulus ini sebelum bertobat namanya adalah Saulus. Kemudian setelah dia bertobat namanya berubah menjadi Paulus dan dia menjadi seorang rasul. Seorang rasul itu apa sih, Bunda? Rasul itu adalah murid yang memberitakan tentang kebenaran mengenai Tuhan Yesus, memberitakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, Rasul Paulus yang dulunya begitu jahat, begitu kejam terhadap orang-orang Kristen, kemudian berubah menjadi orang yang mendatangkan kebaikan bagi sesamanya. Dia memberitakan Injil mengenai Tuhan Yesus, mengenai kasih Tuhan, mengenai pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan Rasul Paulus, dia sangat bersemangat, dia tidak pernah takut dengan apapun, walaupun dia sampai di penjara, walaupun dia sampai hampir dibunuh, Rasul Paulus tidak pernah takut untuk memberitakan tentang kebenaran
mengenai kasih Tuhan Yesus. Rasul Paulus tetap memberitakan itu sampai dia masuk ke dalam penjara. Lalu ketika Rasul Paulus di penjara, dia tentunya tidak bisa lagi memberitakan tentang kebenaran Injil Tuhan Yesus seperti sebelum-sebelumnya. Tapi ternyata penjara itu tidak mampu mencegah Rasul Paulus untuk memberitakan kebenaran Injil itu. Rasul Paulus tetap memberitakan Injil itu dengan cara apa? Dia menulis surat kepada semua jemaat-jemaat yang dilayani. Nah, saat ini surat Filipi ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang dilayani di kota Filipi. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di kota Filipi. Nah, adik-adik dikatakan di sini bahwa Rasul Paulus dia sangat bersyukur terhadap jemaat yang ada di kota Filipi. Rasul Paulus selalu bersyukur setiap mengingat jemaat di kota Filipi. Rasul Paulus sangat bangga terhadap jemaat di kota Filipi. Memangnya apa sih yang membuat Rasul Paulus begitu bersyukur terhadap jemaat di kota Filipi? Sehingga setiap kali Rasul Paulus mengingat mereka, Rasul Paulus selalu mendoakan mereka. Apa sih yang membuat Rasul Paulus seperti itu? Dikatakan dalam bacaan firman tadi, karena jemaat di Filipi selalu hidup taat dalam firman Tuhan. Jemaat di Filipi selalu hidup bersekutu, saling mendoakan, saling menolong satu sama lain. Jemaat di Filipi selalu hidup sesuai dengan firman yang Tuhan katakan, sesuai dengan perintah-perintah yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, pertanyaan buat kita sekarang, apa sih yang harus kita lakukan untuk memberitakan firman Tuhan? Kita kan sebagai anak-anak Tuhan juga diperintahkan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan tentang kasih Tuhan kepada semua orang yang di sekitar kita. Bahkan dalam tema kita adalah aku mendatangkan kebaikan hidup bagi sesama. Nah, apa yang bisa adik-adik lakukan untuk mendatangkan kebaikan hidup bagi sesama adik-adik? Nah, adik-adik, pernahkah kalian ketika berdoa, kalian mendoakan orang lain? Pernahkah ketika berdoa kalian ingat bahwa saat ini virus corona itu masih melanda seluruh dunia? Nah, mari mulai sekarang kita mendoakan semua orang, mereka yang sakit, mereka yang kehilangan pekerjaan karena virus corona ini, mereka yang tidak bisa bersekolah lagi, mereka yang tidak bisa bermain lagi dengan mama papanya karena mungkin mama papanya sedang sakit atau bahkan dipanggil Tuhan karena virus ini. Mari kita doakan agar semuanya ini boleh segera berlalu. Lalu apalagi sih mendatangkan kebaikan untuk sesama? Tadi sesama itu siapa? Sesama itu antara lain adalah keluarga kita. Nah, anak-anak, selama kalian sekolah di rumah sekarang ini, selama masa pandemi ini, beban mama dan papa bertambah. Bukan hanya untuk biaya sekolah, ada tambahan biaya kuota untuk kalian mengirimkan tugas, untuk kalian belajar. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kalian menggunakan kuota itu dengan benar? Atau jangan-jangan kuotanya dipakai main game aja, sehingga sebelum waktunya kuotanya udah habis, sehingga nggak bisa mengirim tugas, nggak bisa belajar lagi, lalu bingung. Nah, anak-anak, sebagai anak-anak yang mendatangkan kebaikan hidup bagi sesama, alangkah baiknya jika kita menggunakan kuota yang diberikan oleh mama dan papa itu dengan bijak, sehingga kuotanya cukup selama sebulan. Nah, itu juga mendatangkan kebaikan bagi mama dan papa. Ada yang bilang, aku kan bosan bunda, diam-diam aja di rumah, nggak boleh kemana-mana. Nah, sebenarnya inilah saat ketaatan kalian itu diuji, saat kalian menunjukkan ketaatan kalian. Ketika kalian tidak boleh keluar rumah, itu adalah untuk kebaikan bagi semua, bagi keluarga kalian. Coba bayangkan begini, kalian masih baik-baik saja, tapi bagaimana kalau di rumah kalian ada oma atau opa yang sudah tua, atau ada adik kecil yang masih bayi, yang sistem kekebalan tubuh mereka lemah.
Ketika kalian pulang dari bermain di luar, lalu kalian membawa virus ini, karena kekebalan kalian bagus, imun kalian bagus, kalian tidak apa-apa. Tapi bagaimana dengan mereka? Apakah itu mendatangkan kebaikan? Tentunya tidak. Lalu kalau bosan, apa sih yang harus dilakukan? Nah, coba mari kita mulai dengan belajar bercocok tanam. Ini bisa loh untuk membunuh kebosanan kalian. Kenapa tidak belajar bercocok tanam di rumah? Itu kan mendatangkan kebaikan, baik untuk mama, baik untuk papa, baik untuk adik, untuk kakak, untuk kalian sendiri. Kalian jadi bisa berlatih kesabaran dengan menyiram tanaman dan lain-lain. Atau bisa juga kalian lakukan, misalnya nih papa lagi cuci mobil atau cuci motor atau membersihkan rumah atau apapun. Ikut ambil bagian. Kalau selama ini kalian pergi ke sekolah, pergi beraktivitas, pulang sudah capek, akhirnya cuek dengan kondisi rumah. Mulai sekarang, mari kita lebih peduli dengan apa yang ada di sekitar kita. Mungkin apa yang nggak beres, bantu diberesin. Lalu bisa juga, di lingkungan sekitar kita aja, di lingkungan sekitar rumah kita, mungkin lihat botol berserakan di jalan. Kalau dulu kalian suka tendang-tendang, jangan lagi dilakukan itu. Botol yang berserakan di jalan bukan untuk ditendang-tendang ya anak-anak ya adik-adik, tapi mari kita pungut, taruh di tempat yang benar, di tempat sampah. Jangan justru dipakai main tendang sana tendang sini, akhirnya lingkungan jadi kotor. Bagaimana kalau itu masuk ke got? Lalu ketika musim hujan, gotnya tersumbat, banjir deh. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, Bunda punya aktivitas buat kalian untuk mengaminkan firman kita hari ini. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kalian diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi Yesus. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita menjadi saksi Yesus? Kita tidak harus melakukan hal-hal yang besar sekali, cukup melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan dengan kemampuan kita sebagai anak-anak. Misalnya nih, kalian boleh menuliskan seperti ini, seperti yang Bunda buat. Saya mau menggunakan kuota internet dengan bijak. Nah, antara lain itu, anak-anak buat apa sih yang akan anak-anak lakukan untuk menjadi saksi Yesus seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Anak-anak buat sebagus mungkin, kalian bisa pajang supaya kalian ingat terus bahwa sebagai anak Tuhan, kalian diutus untuk menjadi saksi yang baik bagi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, demikian tadi firman Tuhan dan juga aktivitas untuk kita. Jangan lupa untuk selalu melakukan kehendak Tuhan Yesus dengan selalu berbuat kebaikan, mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh kakak dan bunda. Ada tugas dan aktivitas yang harus dikerjakan ya. Adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk menyiapkan bahan-bahannya. Dan untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 114, bait 1 dan 4, Anak-anak Pujilah. Sebelum masuk ke doa syafaat, kita akan mendengarkan pujian dari Adele dan Sylvie dari Ranting Getsemani.
rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Anak-anak yang terkasih, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Vera dari Perkat TKP. Anak-anak, mari kita berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, dan kita tunduk kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas berkat dan karunia anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami dari hari ke hari sampai pada hari ini. Anak-anak layan sudah mendengarkan sebagian firman yang sudah disampaikan oleh kakak bunda layan Tuhan. Kiranya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu Tuhan, anak-anak ini Tuhan mampukan untuk mengerti, memahami akan firman-Mu dan bisa melakukan perintah-Mu, sehingga anak-anak ini menjadi anak yang baik, lebih taat, dan lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi Dodo beserta jajarannya dan Bapak Gubernur Bali beserta aparatnya. Kiranya Tuhan sertai mereka dalam melaksanakan tugas pemerintahan di negara ini sehingga bisa membawa bangsa ini menjadi negara yang damai sejahtera. Terkhususnya pada masa pandemi ini Tuhan, pandemi COVID-19, kiranya Tuhan berkati segala upaya yang dilakukan oleh Bapak pemimpin kami sehingga
pandemi ini tidak lebih meluas lagi dan bisa berakhir oleh belas kasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat yang menderita COVID-19 Tuhan, kiranya Tuhan sembuhkan mereka dan Tuhan berkati para dokter dan para medis yang merawatnya Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPIB Maranatha Denpasar. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Ivon Makatita selaku KMJ, Bapak Ibu PHM, Bapak Ibu Majelis Jemaat, dan ke-6 Pelkat pelayanan. Kiranya Tuhan sertai segala upaya pelayanan yang telah dilakukan, terkhusus bagi Pelkat PA Tuhan. Kakak Bunda Layan yang telah menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak Layan Tuhan, kiranya Tuhan berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, sehingga mereka selalu memuji dan dengan tulus ikhlas untuk menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami Tuhan, yang masa pandemi ini mereka harus melaksanakan pendidikan secara daring. Kiranya Tuhan Yesus mencukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan, dari HP, kuota, sehingga anak-anak ini bisa belajar dengan lancar, menjadikan anak-anak ini lebih pandai dan bekal mereka untuk meraih cita-cita mereka. Kami berdoa untuk para orang tua yang mendampingi menjaga mereka Tuhan. Tolong berkati orang tua dan anak Layan, jauhkan dari sakit penyakit. Tuhan berkati kehidupan bersama keluarga, dan Tuhan berkati juga pekerjaannya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 205 bait 1 dan 2, Aku Suka Membagi. Yang terkasih, persembahan yang sudah tadi anak-anak berikan nanti boleh dititip sama mama ataupun papa untuk dibawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari semua adik-adik masih dengan penuh sukacita, mari kita berdiri memuji Tuhan dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Jangan lupa gerakannya ikutin kakak dan bunda ya. Dalam segala
ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat yang akan dibawakan oleh Bunda Susi dari Pelkat PKP. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang baik, terima kasih saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan yang kami berikan dan yang anak-anak kami berikan agar berkenan untuk berkat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati anak-anak dan semua orang tua anak-anak layan. Biarlah kebaikan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami juga berdoa, mohon kiranya Tuhan berkati kakak dan bunda layan. Biarlah mereka mendapat kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam melayani Engkau ya Tuhan. Ya Allah, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai anak-anak dan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Kakak dan bunda akan hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat ulang tahun Pelkat PKP GPIB yang ke-56. Tetap semangat dan sukacita dalam pelayanannya, dan tetap menjadi cahaya serta inspirasi bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.